halaman, yang nggak ringkas 68 halaman. 60 halaman yang nggak ringkas. Ya. Itu yuk kita kalau di awal-awal dalam rangka supaya gampang masuk ke penerbitan, karena Gramedia itu nggak gampang ya nembusnya. Nah, strateginya itu saya tandem sama orang yang lebih terkenal duluan, yang lebih dikenal duluan oleh si pihak penerbit. Contoh, ketika sama BPFE, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, ya, Gama Press, ya, itu saya tandeman sama Prof. Gunawan, atasan saya. Kebetulan ya pejabat ya, Pak Gunawan kan pejabat ya, kan kalau pejabat tahu sendiri ya, semua bahan dibikinin ya, nah yang bikinin ya gitu ya kan, akhirnya otaknya Prof Gunawan itu adalah saya kan gitu. Lama-lama Prof buat buku, oh gede ngaten, wah udah bikin buku kita kan gitu, keterbitin di PFE UGM kan, nama saya jadi kekatrol kan itu. Di Gramedia saya sama Prof. Rian Nugroho, pakar kebijakan publik itu ya gitu. Karena Prof. Rian kan memang dulu dia wartawan Kompas, dari dia lulus S1 itu dia sudah wartawan Kompas, dia Kompas Group itu kan antara lain Gramedia. Nah, dia dikenal di situ, saya tandeman dia. Lama-lama 1, 2, 3 buku keempat saya udah sendiri. Saya udah dikenal sama editornya Gramedia, saya udah dikenal sama UGM, saya udah dikenal. Oh Pak Rendi, oh Pak Bun ya gitu. Cuman kalau nerbitin kalau mau tanya, nerbitin di kampus atau di penerbit Pak, Gramedia atau kampus Pak, penting Gramedia. Di kampus anunya lumayan ininya, oplahnya, tapi cuma tahun pertama, tahun kedua enggak, nol. Oh, dividennya, royaltinya nol. Tahun pertama besar, ya toh, laris ya. Tahun kedua nol. Kenapa? Karena di kopi bukunya, sama mahasiswa, jadi beli. Kalau tahun pertama kan beli semua, takut ya. Tahun kedua udah punya Pak dari kakak kelas gitu kan. Jadi pas saya ngajar di UGM tahun 2000, saya terbitin buku tahun pertama itu kan tahun 2001, saya balik ke Indonesia 2005, saya ngajar lagi di UGM. Bukunya udah punya Pak. Ya bukunya itu lakban-lakbanan buku-bukunya itu. Ya wes lah, mau marah mau gimana gitu ya. Gitu. Jadi banyak rugi. Tapi kalau di media atau di penerbit Erlangga gitu, saya satu saya Erlangga. Itu royaltinya kecil, cuma 1%. Kecil banget dari harga jual. Jadi dari harga jual, jualnya 100.000 ya dapat cuma 1.000. Kalau satu edisi itu 5.000. Satu edisi itu, satu terbitan itu 5.000. Jadi iya 5 juta. Suwakit itu, iya suwakit itu. Ya, lakunya mungkin sampai cepat itu bisa 2 tahun ya, setahun bisa. Jadi kalau nggak cepat bisa 5 tahun. 5 tahun nunggu 5 juta. Tangguh kita. Nggak apa-apa. Bayar. Enggak. Saya nerbitin buku dalam rangka cari duit. Iya, kalau orang Bappenas yang lain itu dalam rangka terkenal kan. Gitu. Saya cari duit. Jadi kalau kalian mau nerbitin buku di Gramedia, tandeman sama saya. Nulis pertama saya, nulis kedua kalian. Maksimal 3 penulis. Maksimal 3 penulis. Tandeman sama saya. Ada yang tertarik nulis buku? Kalau mau nulis buku, kalian kira-kira topiknya apa? Kata laku. Buat. Oh, buat tenang. Tenang, buat. Oh, ayo apa ya? Ayo apa? Iya, dan pasar judul buku dan penerbit itu segitiga sama sisi, sama kuatnya.
dan itu harus seiring jalan. Pasar, judul buku, topik buku, sama penerbit. Contoh misalkan, lebih condong ke buku-buku yang kontemporer, buku-buku dengan topik terbaru. Jarang Gramedia itu nerbitin Sobota gitu ya. Sobota itu ini apa? Anatomi manusia. Kalau anatomi manusia Erlangga, bukan Gramedia. 1% nanti. Mateni uang, bedah uang, gambar, sketsa, itu buku dibayar 1% coba ya Allah. Jangan sakit banget. Gramedia masih lumayan ya, 7%. Gramedia masih lumayan 7%. Dan enaknya Gramedia itu ini, kalau buku kita di edisi pertama habis 5.000 gitu, nanti ditawari lagi, Pak, ini habis, terbitin edisi 2. Jadi ada satu buku saya, manajemen pembangunan itu terbit sudah 11 edisi. 11 edisi itu kira-kira setara dengan royalti 1 miliar. 1 miliar. Lumayan. 11 edisi. Topik, ya. Judul buku, market sama penerbit. Ya, jadi kalau mau nerbitin buku yang kontemporer, jangan Erlangga, Gramedia. Why? Karena toko buku Erlangga di seluruh Indonesia itu sedikit. Jadi kalau buku kontemporer itu sangat beririsan dengan peluang saat itu, right time. Nah, Anda butuh untuk penerbit yang punya distribusi yang luas, Gramedia. Buku BPA, dulu BPA, Pustaka Gunung Agung, Pustaka Gunung Agung, PGA, dulu begitu Gunung Agung tutup, wah. Sekarang Gramedia, the one and only, Gramedia. Anda jangan patokan buku-buku terbitan IKIP ya, itu buku-buku pesanan semua, gitu. Order semua ya, order semua. IKIP itu kan aneh-aneh terbitnya ya, begini gitu ya. Itu pejabat Dikbud bekerja sama dengan IKIP, Dikbud, pejabat Dikbud menunjuk saya dirjen Dikti, saya dirjen Dikasmen gitu, saya tunjuk Fauzi sebagai penerbit buku, kontennya kamu dan Desa. Store saya sama saya. Itu kan ya, untuk karena canggung sih kotor itu cara. Gramedia harus yang kontemporer. Pakai nama kalian datang pakai nama Bapenas. Wush, duit. No. Iya. Siapa orang di Bapenas yang bisa tembus Gramedia menurut saya? Loh iya. Serius. Kamu pakai nama Bapenas ya? Apapun judulnya. Iya. Petunjuk menghasilkan uang 1 triliun dalam sehari. Penulis Bapenas, tetap kamu dimintain uang. Bisa. Panitiro. Jangan sakit. Minimal lebih murah, Bang. Kan karena saya buka konsultan penulisan buku. Saya punya PT penulisan buku kan. Jadi, mulai dari bimbingan skripsi sampai menulis disertasi doktor bisa tulis. Tolong staf saya Inka disertasinya sampai menerbitkan dalam bentuk buku. Zaman saya itu halal itu, ya itu halal.
skripsi kan bukan menuliskan skripsinya, ada syarat dan kondisi yang berlaku ya. Dan pada saat menyusun skripsi itu pihak penulis skripsi harus hadir pada saat penyusunan langkah pertama, langkah kedua, ketiga dia harus hadir, gitu. Jadi dia akhirnya ya kuliah privat, biayanya itu sebetulnya bukan biaya nulis skripsi, bukan biaya nulis tesis disertasi, tapi kuliah privat di situ yang mahal. Itu yang mahal. Les privat, bayarin les privat. Ya, kamu mau topiknya apa? Ini loh, bagaimana industri pengepakan daging bebek beku menurut ekonomi syariah. Gimana? Kan teorinya apa berarti? Teori dipakai apa? Ya, agri bisnis daging bebek dulu kan? Iya kan? Anda harus tahu daging bebek itu beku, rasa tetap enak lama berapa lama? Satu, ya toh? Itu hibah kan? Nah halalnya gimana caranya beli bebek? Gimana caranya? Dipelontir, dipotong pangkalnya atau dipotong ujungnya, lehernya ini, sininya atau sini ya bebek ini? Ini di dekat dadanya atau di dekat kepalanya? Yang dipotong yang mana? Iya, kepala. Jangan tengahnya, haram itu. Tersakit. Jangan ditolong lagi, ya, haram. Haram dan leher. Nah, itu haramnya di situ. Ya toh? Terus bawanya dari parung ke pembantaian, ke pemotongan. Ya, mau dimasukin mana? Keranjang besi atau keranjang bambu? Kalau keranjang bambu tingginya berapa? Pakai keranjangnya ayam. Rengkok, Pak. Tersiksa itu, Pak. Haram, Pak, itu. Tersiksa, Pak. Haram, Neng. Kayak gitu. Nah, itu dipertimbangkan semua. Butuh biaya berapa? Nah, biaya itu dipertimbangkan sebagai operational cost. Gitu. Nah, kan teorinya gitu. Jadi aja di mahasiswanya kan. Jadi dia kuliah privat. Iya, biayanya 50 juta. Dulu tatap muka 15 juta. Jadi nanti ada revisi, bayar tambahan lagi 3 juta. Totalnya bisa sampai 20 juta satu skripsi. Ingat, satu skripsi. Nah, biasanya kita ngelayanin yang universitas yang Bonafit, UI, banyak banget ya. Tapi yang Universitas Ternate Tirtayasa itu enggak. Itu mana ya? Yang UI yang paling banyak itu UI, IPB, UI sama IPB. Itu dulu, bukan dulu. Itu kita dulu saya di tahun 2000 bentuk itu, sekarang berjalankan generasi ketiga saya. Nah, saya nggak melihat lagi. Saudara, iya, ya bimbingan penyusunan skripsi itu halal kok itu. Pada saat wisuda apa penerimaan bahasa baru, ya itu anak buah saya nyebarin itu bimbingan penyusunan skripsi gitu kan. Kesulitan menyusun tugas, terutama yang tugasnya hampir tiap hari itu ada tugas itu kan. Itu ada bimbingan tugas supaya nggak stres itu kan. Di tempatmu ya, kalau di IPB ya, sistem informatikanya IPB itu kan hampir tiap hari ada tugas. Informatikanya IPB hampir tiap hari ada tugas itu kan. Ya toh? Kadang-kadang tugasnya itu kan di deadline jam 23.59 gitu kan. Ngumpulnya gimana? Gampang tahu di lewat itu enggak, nilainya enggak kuat. Gitu. Tertarik bisnis gitu. UMKM gitu. UMKM loh itu. Iya, UMKM. Oke.
istirahat jam berapa? Benar-benar kita cuma ngobrol ya. Oke, benar kita tuh ngobrol ya. Oke, ini materi ini sebenarnya sudah ada sejak 2020. Ini materi satu, ini materi satu ya, satu itu rencana bangunan. Terus ini tempatnya apa? Di sini yang planologi apa? Kayak ya, tata kota, IPL, PL. Oh, yang lama. Eh? Pertanian yang lama. Jadi kita kan SPM kita planologi itu ada SPM ya. Kalau yang planologi dapat ada 12 kali tatap muka ya. 12 bab, 12 kali tatap muka. Mulai dari bangunan, siklus manajemen bangunan, tata pokok bangunan. Nah, kita hari ini nanti sampai ini tetap di sini atau pindah kita? Tetap di sini ya. Kita masuk di bab 1 ya. Bab 1 manajemen bangunan dan sistem perencanaan. Bab 1 ya. Di konsep manajemen pembangunan itu konsep yang sangat luas sekali dan satu bidang keilmuan sendiri di kampus, satu bidang keilmuan sendiri di kampus. Di Indonesia saya belum belum pernah ada fakultas manajemen pembangunan atau jurusan manajemen pembangunan itu belum ada. Yang ada itu jurusan studi pembangunan ya, ISP ya, ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Kalau di fakultas ekonomi syariah, fakultas ekonomi bisnis, jurusan ekonomi Islam, ekonomi pembangunan ya ada. Tapi ya manajemen bangunan itu nggak ada. Kalau manajemen bangunan itu sifatnya multidisiplin, benar-benar multidisiplin. Hampir sama seperti sistem analis informatika ya. Sistem analis itu sama. Multidisiplin juga untuk memahami suatu bisnis proses itu ya. Proses bisnis itu kan nggak hanya satu ya, tergantung Anda ditempatkan di mana. Kalau Anda ditempatkan di Kementerian SDM ya Anda harus paham proses bisnis di SDM ya. Kalau ditempatkan di perencanaan ya berarti harus paham proses bisnis di perencanaan. Nah, sama seperti ini ya. Jadi ini kita menerapkan manajemen pembangunan dalam proses bisnis perencanaan pembangunan nasional. Ya, jadi ada dua konsep yang bergabung menjadi satu. Konsep pertama adalah manajemen pembangunan dan konsep kedua adalah sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya, gitu. Nah, legalitasnya ketika kalian sebagai PNS di Bappenas itu secara legalitas yang wajib Anda ketahui dan hafalkan, dipahami, diterapkan gitu ya. Ada tiga ya, tingkatannya tiga ya. Kognitif, afektif, psikomotorik. Ya. Secara kognitif Anda harus tahu, hafal di luar kepala, ya. Tentu gimana caranya hafal di luar kepala? Caranya gimana? Hafal di laptop, hafal di buku, ya kan nggak mungkin buku itu masukin ke kepala, nggak mungkin ya, gimana caranya? Kalau hafal dalam kepala kan harus dimasukin kepala, nggak bisa ya. Nah, hafal di luar kepala ya, di dalam GPT ya, masukin dalam GPT gitu ya. Itu konsep manajemen pembangunan dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, secara kognitif yang wajib itu adalah sistem perencanaan pembangunan yang harus Anda kognitif. Kedua, secara afektif ya. Kognitif itu baru pengetahuan aja, nilainya minimal 80 tuh kalau tes. Kalau ada tes itu masuk lagi Mbak. Oh,
kognitif Anda harus 80 tuh nilainya. Minimal tuh. Karena kognitif ya. Afektif itu Anda mampu mempunyai cara mengaplikasikan kondisi kognitif tadi itu. Dan tadi secara kognitif sebagian sudah saya sampaikan. Anda secara kognitif tahu cara mengalokasikan anggaran, cara membuat rencana untuk ngasih uang orang. Ya, dalam berapa metode, dalam berapa pendekatan? 3+1. Ya, dana dekon, DAK, DAU, project. Kan gitu ya. Anda secara kognitif tahu itu ada, boleh. Baik secara regulasi, ya, secara pengalaman atau empiris, ya, dari tahun-tahun sebelumnya empiris ya. Oh, tahun kemarin bisa kok, gitu kan, ya toh. Tahun kemarin kementerian lain bisa kok, itu empiris juga. Tahun lalu Fauzi juga melakukan itu kok, masa tahun ini nggak boleh? Ya itu ya. Di Direktorat Industri bisa kok, itu ya, itu empiris ya. Di daerah ini, di Bandung, di Jakarta, di Jawa Barat bisa kok, gitu ya. Kok di sini nggak bisa, itu empiris namanya ya. Kalau regulasi itu, ini ada loh SE, surat edaran Dirjen Anggaran. Ini ada surat edaran Dirjen apa, misalkan Dirjen Koperasi apa sih, kalau koperasi deputi apa, misalkan ini ada loh SA, deputi pengawasan, atau yang kemarin itu apa, yang si Amir nyebarin itu apa, SE Menko ya. Ya pokoknya itulah ya. Ada surat edaran dari sang deputi di Menko Perekonomian mengenai petunjuk penyusunan pengalokasian KUR gitu ya. Itu ada itu SE dari deputi Menko Perekonomian gitu kan. Nah, itu regulasi ya. Regulasi empirik. Kalau empirik nggak harus didasari oleh suatu regulasi. Empirik ya apa istilahnya itu, konvensi ya. Jadi ya cuma kesepakatan aja ya, konvensi, nggak ada basis regulasinya ya. Itu bisa, jadi bisa pertama karena regulasinya, bisa juga karena empiris, pengalaman lain, daerah lain, waktu yang lain, orang lain yang bisa, tapi basis regulasinya nggak ada. Oke. Yang ketiga adalah karena adanya hasil studi apa itu, akademik, karena adanya hasil studi akademik ya. Contohnya apa? Contohnya ya, kita gelar hiruk pikuk sekarang ini, itu kan muncul dari akademik. Apa contohnya? Apa? Makan bergizi gratis loh, ya apa namanya, MBG ya, makan bergizi gratis ya, MBG ya, bukan BGN ya, BGN Badan Gizi Nasional. Saya clear itu ya istilah itu. MBG itu hasil studi Profesor Wamen Stella itu, Bu Stella, Wamen Dikbud ya, Wamen Dikti ya, Wamen Dikti bikin kajian dia kan, timnya dia menemukan bahwa bergizi gratis itu bisa ternyata. Nggak ada dasar hukumnya, udah langsung bikin kebijakannya gitu kan, langsung laksanakan. Baru belakang ini baru disusun regulasinya belakang ya. Itu karena ada dasar kajian ya. Dan banyak proyek-proyek yang dasarnya kajian tanpa regulasi, tanpa empiris, itu tiba-tiba dia ngusulin kebijakan, usulan kebijakan, banyak kayak gitu ya. Selain yang regulatif tadi itu, yang regulatif itu ya kalau saya bilang sebagai pola normal ya. Contohnya apa? Pola normal. Jadi sebetulnya sudah ada regulasinya, tapi seolah-olah karena Anda melakukan itu setiap tahun seperti kebiasaan, sehingga seolah-olah kayak nggak pernah ada regulasinya. Tapi sesungguhnya regulasinya ada. Ya, contohnya
Contohnya apa? Menyusun perencanaan tahunan. Itu regulasinya ada. Ya, tapi kan seolah-olah ini atasan Anda ngasih kerjaan nih, entah koordinator Anda, atasan ngasih kerjaan terkait dengan perencanaan tahunan. Itu seolah-olah kalau Anda ditanya, dasarnya apa itu? Gitu kan. Oh, direktif pimpinan. Bukan. Itu tetap dasarnya adalah regulasi. Oke ya. Jadi kalau misalkan diberi tugas oleh atasan, oleh koordinator, atasan langsung atau direktur atau deputi gitu, menteri sekaligus, gini, Anda harus ingat, ini regulatif, empiris atau kebijakan. Akademik. Ya toh? Nah, biasanya kalau perencanaan tahunan, biasanya regulasi. Apalagi kalau terkait dengan perencanaan anggaran, ya, perencanaan penganggaran atau menganggarkan itu berarti merencanakan anggaran ya. Anggaran itu berarti merencanakan pengalokasian uang gitu ya, uang dulu nih dalam bentuk pembiayaan atau pendanaan. Itu ada regulasinya. Ya, jadi Anda harus secara alam bawah sadar itu harus sudah tahu. Ini regulasi. Ya. Jadi kalau misalkan disuruh sama Fauzi nyuruh kalian misalkan gitu ya. Fauzi nyuruh siapa jenengmu Dek? Rama, ayo kita ke kementerian, kita mendiskusikan ini gitu ya. Itu bukan berarti basis kegiatannya adalah perintah Fauzi gitu, bukan. Basis regulasinya adalah karena dalam Permen PPN tentang penyusunan RKP memang ada proses diskusi bilateral meeting, ada proses diskusi bilateral meeting, ada dasar hukumnya itu. Ya, bukan karena basisnya adalah diperintah Fauzi, bukan. Ya, Fauzi pun kalau diperintah sama Mbak Eli gitu misalkan, bukan basisnya itu diperintah Mbak Eli, bukan. Diperintah oleh regulasi, menjalankan regulasi. Dua tadi itu, ada empiris. Ada juga empiris. Empiris itu biasanya begini. Fauzi nanya ke Mbak Eli misalnya, atau Mbak Eli nanya ke Bu Ami. Bu, ini di dalam regulasinya kayaknya nggak ada deh begitu. Tapi pernah dulu terjadi nih 2006. Nah, jadi empiris. Itu bisa menjadi dasar juga. Ya, contoh MBG. MBG itu regulasinya nggak ada. Dia tapi dari akademis, dari Prof. Stella itu ya, Wamendikti, ya. Kemudian jadilah kebijakan. Nah, andai kan nggak ada kebijakan, sebetulnya MBG itu bisa secara empiris. Apa namanya? Empiris. Pernah ada di Indonesia. Sekalian juga masif juga. Namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah. Kalian cari di Google PMTAS ya, ada tuh. Oke ya, ada 3 itu ya, sumber kebijakan ya, sumber kegiatan Anda dalam melaksanakan kebijakan itu ada 3, regulasi, empiris, sama kajian akademik ya. Oke. Kemudian ketika Anda memahami secara kognitif sistem perencanaan pembangunan nasional ya, SPPN itu. Nah, yang namanya sistem itu adalah gabungan dari subsistem. Itu gabungan dari subsistem. Di mana subsistem itu punya batas independen sendiri. Jadi subsistem di sistem perencanaan itu ada subsistem penyusunan rencana, ada subsistem penetapan rencana, ada subsistem pengendalian, ada subsistem evaluasi. Ya, subsistem penyusunan rencana
batasnya, borderline-nya sendiri independen dari subsistem penetapan rencana. Bordernya sendiri independen. Subsistem pengendalian pelaksanaan, bordernya sendiri. Subsistem evaluasi, bordernya sendiri. Tidak campur. Sendiri itu berarti tidak campur. Berarti kalau Anda disuruh sama atasan Anda, Fauzi, nyuruh Tama gitu, yuk kita masalah evaluasi yuk. Berarti Fauzi ketika sedang mengerjakan kemungkinan hari ini detik ini kerjain perencanaan, penyusunan rencana, diajak Fauzi ngerjain evaluasi, berarti pada detik yang sama si Rama mengerjakan dua pekerjaan yang berbeda. Oke. Terus pada saat bersamaan sama Mbak Eli, Rama diajak, ayo kita ke kementerian yuk, kita lagi diskusi RKAKL nih gitu kan. Pada saat yang bersamaan berarti ada 3 subsistem yang sedang dikerjakan oleh Rama. Itu bukan hal yang satu ya, tapi terpisah, koridornya berbeda. Gitu ya. Oke. Hafal ya, langsung hafal ya. Hafalin. Kognitif loh ya, wajib hafal loh kognitif. Iya, penyusunan rencana, menyusun, menetapkan, mengendalikan, evaluasi, ya. 4 subsistemnya, ya. Ini ada di dalam Undang-Undang 25 2004, ya. Kalau belum diubah, belum sejauh ini belum diubah ya. Gitu ya. Nah, bedanya apa Pak? Ayo kita lihat bedanya ya. Nah, ini basis ekosistem regulasi masing-masing subsistem. Kalau subsistem perencanaan, basis regulasinya Undang-Undang 17 2003. Tentang apa? Keuangan negara, betul. Ya, keuangan negara, gitu ya. Ini paling atas tuh. Ini saya gerakkan ini lambat banget ya. Lambat kalau pindah-pindah. Ya, keuangan negara. Tuh. Dan kalau keuangan negara itu untuk perencanaan anggarannya. Tapi untuk perencanaan substansinya adalah Undang-Undang 25 2004. Oke. 25 2004 ya. Nah, untuk teknis pasal-pasalnya kalian baca sendiri deh ya. Baca sendiri ditambah. Saya orangnya lebih memberikan pengetahuan itu yang sifatnya praktikal ya. Kalau orang hukum itu ngajarnya pasal per pasal. Ya, ciri-ciri orang hukum itu adalah orangnya selalu dihukum. Dihukum dalam koridor hukuman. Hukum. Contohnya apa? Jelasin orang Kemdagri itu, jelasin undang-undang otonomi daerah, ya, pedoman penyusunan renstra daerah, itu ini ya sistematikanya seperti ini ya. Kenapa? Karena pasalnya ini. Sekian. Isi pasal, isi subbab, isi bab ini itu ini, pasal ini. Pasal ini. Rigid banget jadi ya nggak substantif. Ya. Nah, secara substantif penyusunan rencana itu cuma 2. Ya, penyusunan target dan penyusunan pagu. Oke. Cuma 2 itu aja. Ya, penyusunan target basisnya Undang-Undang 25, kalau undang-undangnya Anda cari tapi nggak ada di situ teknik menyusun target, itu nggak ada di situ ya. Di Undang-Undang 25 sama di Undang-Undang 17 teknik menyusun pagu nggak ada di Undang-Undang 17 ya. Tapi payung besarnya itu 2 undang-undang ya, menyusun target dan menyusun pagu. Oke, nah, nanti istilah-istilah kayak target, sasaran, arah, tujuan itu sering sekali Anda dengar. Dan jangan bingung, kenapa? Karena beda orang bisa beda pemahaman mengenai istilah itu. Yaitu kenapa? Karena apa? Karena memang nggak ada regulasinya. Ya, regulasinya pun itu antara regulasi Kemenpan
dengan regulasinya Dirjen Anggaran bisa beda itu. Ya istilah target aja menurut Menpan apa-apa gitu ya, menurut Dirjen Anggaran apa-apa gitu, menurut Bappenas malah nggak ada. Di Bappenas kalau nggak ada, di Bappenas tidak menerbitkan definisi mengenai apa itu target, itu nggak ada ya, kecuali di dalam pedoman penyusunan Renstra ada di target. Tapi kan sebetulnya beda target di Renstra dengan target di dokumen substansi pembangunan, itu beda ya, itu beda. Kemudian di penetapan bencana itu pakai Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 1 2004, kemudian pakai Undang-Undang 27 2009, mungkin sudah ada yang baru ya, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang APBN yang sedang berlaku. Nah, 3 itu sumbernya. 3 itu payungnya ya. Kalau Anda cari, ada nggak teknik penetapan rencana di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara? Nggak ada. Ya. Ada nggak di Undang-Undang 27 2009? Nggak ada. Ya, tekniknya nggak ada ya. Ada nggak di Undang-Undang APBN yang sedang berjalan? Nggak ada. Jadi kalau misalkan Anda sedang menyusun rencana 2026, itu berarti satu, Anda pakai Undang-Undang 1 2004, Undang-Undang 27 2009, dan Undang-Undang APBN tahun 2000 sedang berjalan 2025. Oke, yang sedang berjalan, yang sedang berlaku. Kemudian pengendalian pelaksanaan rencana ya, itu di PP 39. Yang kedua di Undang-Undang pelaksanaan APBN tiap tahun ya, Undang-Undang APBN yang sedang berjalan. Dan Perpres, sekarang kayaknya udah baru di Perpres 87 2018 kalau nggak salah ya. Perpres 54 2010 yang paling baru, Perpres 87 kalau nggak salah ya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, 3 itu ya, PP 39 2006, Undang-Undang APBN yang sedang berjalan, sama Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, itu untuk yang koridor subsistem pengendalian pelaksanaan. Oke. Kemudian untuk yang koridor evaluasi itu Undang-Undang 15 2004, yaitu biasanya pekerja paling akhir. Kalau pekerja paling awal itu adalah Undang-Undang 17 2003 tentang evaluasi inputnya ya, evaluasi terhadap input, kenapa penyerapan ya, kenapa kok belum terserap gitu ya, itu basisnya Undang-Undang 17. Kalau berbasis target, kalau berbasis pagu itu adalah Undang-Undang 17. Kalau berbasis target evaluasi hasil itu adalah evaluasi kinerja. Ini belum ada regulasinya, itu dulu pada saat saya bikin ini apa namanya bagian ini ya. Kalau sekarang sudah ada regulasinya ya, Permen PPN nomor 2 tahun 2023 ya. Yang lama Permen PPN nomor 1 tahun 2017. Bagian ini usianya, ini bagian ini saya bikin tahun 2015. Bagian ini ya saya bikin tahun 2015. Jadi ada beberapa di situ yang masih belum ada regulasinya, itu sekarang udah update ya. Saya sengaja masih tetap pakai bagian ini. Kenapa? Kalau ditanya ini bisa saya baca di mana Pak? Itu kalau saya ngajar ini ya sama masih. Anda beli aja buku saya, Manajemen Perencanaan Bangunan, terbitan Gramedia. Baik, kebetulan kalian bukan mahasiswa kan, jadi kalian mahasiswa nanya, ini buku di mana? Ada, cari di Gramedia, Manajemen Perencanaan Bangunan. Ya kalau lebih luas lagi makro, cari di mana? Ada, buku saya Manajemen Bangunan, cari di Gramedia. Yang evaluasi, ada manajemen evaluasi, cari di Gramedia gitu kan, gitu caranya. Tapi karena kayak saya udah kaya jadi ya
nggak perlu gitu ya. Gitu. Ada yang nanya tentang ini. Jadi kita bicara regulasi dulu ya. Regulasinya itu kalau Anda tanya ke saya, tanya ke Mas Fauzi, tanya ke Mas Bagas, tanya ke Mbak Eli, tanya ke Mas Devi gitu. Nah, dasarnya apa? Ya ini ya. Ada sekian regulasi. Saya pernah diminta oleh Biro Hukum Bappenas zamannya waktu itu kepala Biro Hukumnya itu Pak Deputi ya. Tahunnya lupa saya kan 2009 kah 2010 saya lupa ya. Itu membuat peta regulasi perencanaan pembangunan Indonesia beberapa. Nah, kalau nggak salah nanti kapan-kapan saya share ya kalau ketemu hasil kajiannya itu ya. Undang-undangnya saja kita itu waktu itu ya 12 undang-undang rujukan kita 12 undang-undang ya, termasuk undang-undang Pilpres yang belum ada di sini ya, termasuk undang-undang Pilpres pada saat penyusunan rencana itu dimulai dari undang-undang Pilpres. Kenapa? Sumber perencanaan pertama itu adalah janji, visi, dan misi politik presiden terpilih. Dasar hukumnya apa? Pilpres. Pilpres. Jadi sumber perencanaan pertama itu adalah dari janji politik presiden terpilih. Lu kok bisa? Kalau Anda kok bisa? Kok saya kemarin pilihnya pasangan ini, bukan yang ini. Nggak bisa. Ini adalah Pilpres. Ya. Kalau dulu Anda mendukung siapa? Mendukung siapa? Ganjar, gitu ya. Nggak bisa. Tetap ini Gibran ini presiden kita itu. Nggak bisa. Tapi FUFO kok. Nggak bisa. Udah undang-undang Pilpres mewajibkan Anda sekarang tunduk, patuh, taat kepada Gibran. Nggak bisa, Pak. Gitu ya, ada undang-undangnya soalnya. Gitu. Kecuali saat kampanye. Saya ditegaskan sama Bu Sesmen waktu itu. Bu Sesmen, Bu Teni, yo. Ren, tolong kamu selidiki dari 3 pilpres, dari 3 janji presiden, calon presiden ini, ya, dari pihak paslon 1, 2, 3, saya melakukan kajian. Nah, kira-kira yang waktu itu saya ditanya, pertanyaannya adalah kamu bikin mana yang kira-kira paling visible untuk dilaksanakan. Yang kedua, mana yang tidak memberatkan kebijakan fiskal kita. Yang ketiga, mana yang jadi satu visible termasuk rasional itu ya. Yang kedua, tidak memberatkan kebijakan fiskal kita. Terus yang ketiga, paling sedikit gejolak politik, gejolak tambahan, faktor non teknis yang dimunculkan. Gitu. Dari 3 paslon itu, bikin saya. Hasilnya ini. Gitu. Jangan tanya hasilnya gimana ya. Jangan tanya hasilnya gimana. Ya, gitu. Nah, itu dasar hukumnya apa? Bu Sesmen memerintahkan itu. Nggak ada. Ya, berarti apa? Empiris? Enggak juga. Ya, karena di 2019 tidak dilaksanakan, tidak ada yang melakukan itu. Di Bappenas tidak ada yang melakukan itu. Di 2000 berapa? Kurangi 5. 2015 juga di Bappenas tidak ada yang melakukan itu. Jadi baru pertama kali dilakukan di tahun 2023 kemarin, 24 kemarin. Melakukan perbandingan. Ya, itu nggak ada. Berarti apa? Itu. Dasarnya apa? Kebijakan. Berarti apa? Akademik, betul. Kebijakan akademik. Ya. Nah, penelitian kebijakan, bijak. Ya. Saya nggak tahu 2019. Mungkin ada yang melaksanakan. Ada nggak, guys? Ada nggak sih? Ada nggak, Mbak Eli? Pernah nggak diperintah sama Pak Dading atau Pak Adi waktu itu, ini loh capres 1, capres 2, capres 3 berbandingin gitu. Sedengar saya, sejauh pengetahuan saya di Bappenas belum ada. Ya. Satu-satunya mungkin baru kemarin itu 2024. Iya. Tapi siapa yang melaksanakan? Nggak, sejauh pengetahuan saya nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Jadi
ini bulat ya. Ini padahal sudah saya permudah. Ini kapan regulasi itu Anda rujuk gitu ya dalam proses pekerjaan Anda. Bulat ya. Iya, jadi gini, bulat itu begini. Kalau Anda kerja, nggak enak ya. Fakultas teknik tahu tuh. Fakultas teknik tahu. Atau nggak sama fakultas teknik lah. Lego, pernah main Lego? Lego. Atau Lego? Lego nyusun-nyusun itu ya. Kan ada buku petunjuknya ya. Nyusun. Lama banget ya. Nah, coba kalau buku taruh, nanti nyusun sendiri cepat. Lebih cepat kan? Betul. Coba. Ya. Mau pilih mana? Masyarakat warga negara Anda mati. Demi Anda mengerjakan ini sesuai dengan batas-batas regulasi. Lama kan? Kayak Lego loh ya. Bisa berapa jam itu? Kalau Legonya rumit itu bikin menara Eiffel misalnya. Bikin kucing hitam putih, sudokan itu ya. Itu sudokan 2 hari. Sudokan itu lah ya. Benar itu. Sama puzzle yang 400 itu ya. Itu juga. Nah, puzzle nggak ada pedomannya ya. Tapi tetap sulit gitu ya. Ini itu aja. Nah, jadi sama melihat ini itu sama ya. Anda mau by apa istilahnya pengalaman gitu. Jadi by perasaan salah nggak apa-apa yang penting jadi gitu ya. Salah maksudnya nggak sesuai dengan regulasi nggak apa-apa yang penting jadi gitu ya. Tapi cepat. Sama bener-bener apa nguasi mentengin gitu ya apa istilahnya. Memperhatikan dengan seksama. Bukan memperhatikan, ngikutin. Kalau memperhatikan kan cuma diperhatiin aja. Ganteng ini area itu, ya wis gitu kan. Ganteng area itu disering surat CDI dirapi gitu kan. Ya itu berarti itu yang dimaksud ya. Apa itu maksudnya? Ya berarti kan ini benar-benar tindakan teknis ABC itu dilakukan sesuai dengan persis dari sini ya. Jadi misalkan Fauzi Bagas dua ini pemilik rambut. Ya, jadi itu ya maknanya. Ini saya kasih tahu itu. Jadi secara manual emang Anda harus tahu satu persatu gitu.
problemnya ini lama ini. Pada kenyataannya, ya, jadi secara landasan pijakan kaki kita ini udah buka satu persatu itu, udah bulat itu, ya. Beneran, Anda harus ketika Anda bisa buka dan ya, bahkan tabelnya pun ada juga nih, ya. Memang ini tipsnya supaya cepat tapi secara jelas. Kalau misalkan terkait dengan tabel tadi itu, ya supaya tetap nggak bisa ada bebas, tetap harus ada arif tadi lampiran. Kalau tabel ya, tabel. Lalu ketiga jalan, satu sistematika, ya sistematika itu harus dengan permen atau mungkin ada juga tadi pelajaran tri, ya. Yang kedua adalah bab bab satu misalkan dua isi-isinya apa, dan kemudian ketiga adalah matriks atau lampiran, matriks atau tabel. Dan biasanya permen-permen ini sudah memberikan standar gitu loh, bahkannya tabelnya kayak, oke. Nah, tapi kalau Anda ikuti satu persatu tuh mati Anda, ya. Mati, satu mati, kedua lama banget. Padahal butuhnya itu Anda dikasih disposisi jam 10, jam 1 itu sudah diminta. Paling cepat ya. Paling lama berapa, Des? Malam ya, jangan WA ini repot. Salah kamu sih pakai. Kamu ya. Yang informatika tadi siapa? Oh iya, salah dia ya. Harusnya fakultas informatika itu nggak perlu ada. Ini nggak perlu ada WA, cuma SMS itu cukup. Loh, coba kalau dulu zaman masih zaman SMS ya, paling top digital itu ya. Nggak perlu ada Zoom, nggak perlu ada WA, ya toh ngecepret di WA itu gimana sekarang? Gitu. Oke ya, jadi itu maksud saya ya, ada dua, ikutin manualnya tapi ya jangan terlalu saklek. Ya. Jadi kadang-kadang kamu harus menjaga itu, ini pokoknya yang penting bukan babi, halal wes gitu ya. Gitu. Tiga itu tipsnya tadi itu ya. Ingat sistematikanya, kisi-kisi dalam masing-masing bagian dalam sistematika tadi. Yang ketiga adalah tabel atau matriksnya. Biasanya tiga itu yang wajib diikuti. Ya. Oke, kita makan dulu. Ya. Kita ketemu lagi kan? Sini lagi ya. Jam berapa? Setengah dua? Setengah dua ya. Musola ya dekat WC.